Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Melihat perang yang berlangsung di Timur Tengah saat ini, sejumlah orang bertanya, kepada siapa kita sebaiknya berpihak? Amerika Serikat atau Iran? Buat saya jawabannya sederhana. Kita jangan berpihak pada salah satu negara. Yang harus kita bela adalah prinsip yang harus bersama kita perjuangkan untuk ditegakkan di dunia. Prinsip keadilan, hak asasi manusia, keberpihakan pada mereka yang ditindas dan dizalimi. Saat ini saya melihat semakin banyak pihak yang bersimpati pada Iran, termasuk mereka yang dulu sangat-sangat kritis terhadap Iran. Dan ini adalah sebuah gejala yang bukan saja terjadi di Indonesia. Ketika Donald Trump meminta negara-negara sekutunya membela Amerika untuk mendobrak blokade Iran di Selat Hormuz, tak ada satupun negara yang menyambut permintaan itu. Bayangkan, tak ada satupun. Donald Trump dan Amerika Serikat sudah menjadi bahan tertawaan dunia. Beberapa hari yang lalu berlangsung unjuk rasa besar-besaran di banyak negara bagian Amerika Serikat untuk menghujat Trump. Jutaan warga Amerika ikut dalam rangkaian demonstrasi tersebut. Mereka minta Trump turun, mereka minta Trump menghentikan aksi biadabnya di Iran. Semula Trump dengan sombong membual bahwa Amerika akan bisa menaklukkan Iran dalam bilangan hari. Tapi sekarang, orang mulai melihat bahwa yang terjadi mungkin sekali akan seperti kasus perang Vietnam dulu. Iran akan terus bertahan meski digempur terus-terusan dan Amerika harus hengkang. Saya sendiri berharap itu yang akan terjadi. Saya sendiri bukanlah pecinta Iran. Melalui video di Cokro TV tahun lalu, saya mengecam apa yang dilakukan pemerintah di sana terhadap masyarakat sipilnya. Dengan menggunakan standar saat ini, Iran jelas bukan negara demokratis. Rezimnya keras, catatan HAM-nya bermasalah. Dalam video itu, saya menggambarkan perlakuan represif pemerintah terhadap kemerdekaan warga sipil di Iran. Salah satu kasus terkenal adalah tewasnya seorang aktivis perempuan yang dianggap tidak mengenakan jilbab secara benar. Akibat kasus itu, demonstrasi berkembang di banyak tempat. Dan lagi-lagi aksi masyarakat sipil itu ditangani dengan sangat keras. Menurut PBB, sekitar 500 warga tewas saat serdadu Iran menembaki para peserta unjuk rasa. Dengan melihat Iran, saya menunjukkan bahaya besar yang mengancam ketika sebuah negara dikuasai para pemuka agama. Jadi, kalau sedemikian represifnya pemerintah Iran, lantas kenapa saya sekarang bersimpati pada Iran? Saya bersimpati pada Iran karena sebagai manusia berotak, berakal, berhati, saya harus bersimpati pada Iran. Selama ini Iran sering diposisikan sebagai villain, penjahat. Tapi dalam konflik kali ini ada satu perubahan besar. Iran terlihat sebagai pihak yang diserang tanpa alasan. Ini bukan soal ideologi, ini soal naluri keadilan. Karena Trump, banyak orang kehilangan kepercayaan terhadap Amerika Serikat dan apa yang mereka perjuangkan selama ini. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat sukses membangun citra bahwa mereka adalah penjaga dunia bebas, sebagai pembela demokrasi, sebagai pelindung hukum internasional. Tapi masihkah kita harus percaya? Dalam hukum internasional ada aturan sederhana. Tidak boleh menyerang negara lain tanpa alasan yang sah. Pengecualiannya hanya satu, self-defense, bela diri. Artinya harus ada ancaman nyata, harus proporsional, dan tidak boleh sembarangan. Kalau kita lihat kasus Iran, apakah serangan Amerika dan Israel benar-benar self-defense? Tidak ada bukti sedikit pun bahwa Iran sudah menjadi ancaman yang akan menyerang Amerika Serikat dengan senjata nuklirnya, sebuah tuduhan yang digunakan Amerika terhadap Iran saat ini. Karena itu AS terlihat sebagai negara adikuasa yang menerapkan standar ganda. Ini yang membuat dunia marah. Kantor berita internasional Reuters melaporkan lebih dari 1.900 orang sudah tewas dan sedikitnya 20.000 luka di Iran sejak dimulainya serangan Amerika dan Israel. PBB sendiri tidak memakai bahasa yang mendua. Sekretaris Jenderal PBB pada 28 Februari 2026 menyatakan ia mengutuk eskalasi militer Amerika Serikat itu. Kalau negara kuat boleh menyerang duluan, lalu mencari pembenaran belakangan, maka sistem internasional runtuh dan dunia kembali ke satu hukum yang lama. Yang kuat bebas melakukan apa saja. Jadi buat saya ini bukan soal membela Iran atau Amerika Serikat. Kita harus membela rangkaian prinsip yang kita percaya. Keadilan, hak asasi manusia, konsistensi moral, dan juga hukum internasional. Sebagai bangsa Indonesia, kita punya sejarah panjang menolak kolonialisme, menolak agresi, dan mendukung kedaulatan.
Lalu, kalau kita masih percaya pada itu semua, bagaimana mungkin kita bisa membiarkan Amerika Serikat menyerang Iran gitu saja? Saya percaya video ini kembali akan dimaki-maki para buzzer yang saya percaya dibayar Amerika dan mungkin Israel. Di video sebelum ini, sudah ada begitu banyak makian karena saya dianggap menjadi kaki tangan Iran. Tapi itu semua akan saya diamkan karena para pengecam saya hanyalah serdadu murahan yang hanya bisa hidup kalau mereka membela para agresor tersebut. Para buzzer semacam itu sama sekali tidak berharga. Dan itu sebaiknya tidak menghentikan kita yang membela keadilan dan hak asasi manusia untuk menuntut Trump, Amerika, dan Israel menghentikan perang yang mereka mulai pada akhir Februari lalu. Ketika saya mengecam pemerintah Iran karena menzalimi rakyatnya yang sedang memperjuangkan hak-hak asasi, saya melakukannya bukan karena saya anti-Iran. Saya mengecam pemerintah Iran karena nasib masyarakat sipil yang tertindas di sana. Tapi kalaulah pemerintah Iran memang anti demokrasi atau tidak demokratis, tetap tak ada alasan yang bisa digunakan untuk membenarkan serangan membabi buta Amerika Serikat dan Israel terhadap mereka. Yang dibunuhi Amerika Serikat adalah warga sipil Iran, anak-anak, perempuan, orang biasa. Memang ada sejumlah pemimpin Iran yang terbunuh, tapi ribuan korban lainnya adalah warga sipil. Apa salah mereka? Tidak ada. Mereka harus mati atau cedera hanya karena Amerika berhalusinasi bahwa Iran adalah ancaman bagi mereka. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat ini sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Apalagi mereka kali ini melakukan aksi agresi bersama-sama Israel, sebuah negara yang belum lama sebelumnya berusaha menghabisi orang-orang Palestina di Gaza. Aksi militer Israel di Gaza diperkirakan menewaskan 70.000 warga sipil Palestina. Kini Israel bergandeng tangan dengan Amerika untuk menghancurkan Iran. Untungnya Iran bukanlah negara yang mudah ditaklukkan. Serangan balik Iran ke Israel membawa efek yang menghancurkan. Israel bahkan kehilangan airport internasionalnya, sehingga tak ada orang bisa masuk atau keluar dari Israel melalui udara. Terus terang, kali ini saya berharap Amerika Serikat dan Israel benar-benar akan ketemu lawan yang akan berbalik menghantam mereka. Petualangan militer Amerika Serikat selama ini sudah menghabisi hak asasi ratusan juta warga dunia. Sudah saatnya kini mereka belajar dari pengalaman bahwa kesewenang-wenangan tak selalu berakhir dengan kemenangan. Kalau sekarang saya berharap Indonesia mendukung Iran, itu bukan berarti kita mendukung Iran sebagai sebuah negara. Iran tetap harus membenahi reputasi internasionalnya, harus menyayangi rakyatnya. Tapi saat ini mereka menjadi korban kezaliman negara adik kuasa yang sama sekali tak mempedulikan keadilan dan hak asasi manusia. Karena itu marilah kita berharap mereka akan selamat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.